Oke, di video kali ini kita akan membahas transformasi geometri yang berikutnya, yaitu tentang transformasi matriks. Nah, di transformasi matriks ini yang akan kita cari adalah tentang hasil dari transformasi matriks untuk yang kurva. Kurang lebih cara mengerjakannya itu hampir sama ya dengan transformasi geometri yang sebelumnya pada video-video sebelumnya. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, misalkan diketahui garis G yang persamaannya adalah 3x plus 3y min 10 sama dengan 0. Kemudian dia akan ditransformasikan terhadap matriks 3, 1, min 5, min 2. Yang akan kita cari itu adalah persamaan dari G aksennya atau bayangannya. Berarti hampir sama ya, kita misalkan ada suatu titik X dan Y yang terdapat pada garis G. Sehingga untuk mencari X aksen dan Y aksennya itu sama dengan matriksnya, berarti 3, 1, min 5, min 2, kemudian dikalikan XY. Nah, berbeda dengan misalkan pada rotasi ataupun dilatasi, yang ini bisa langsung kita kalikan. Untuk transformasi matriks ini tidak bisa langsung kita kalikan ya, tapi menggunakan inverse-nya. Kenapa? Kita jabarkan dulu nih. Kalau misalkan ini kita kalikan, sehingga kan berarti di sini X aksen Y aksen itu sama dengan yang atas itu adalah 3X plus Y, yang bawah min 5X min 2Y, sehingga kita peroleh persamaan 3X plus Y itu sama dengan X aksen dan min 5X min 2Y itu sama dengan Y aksen. Padahal apabila kita mencari hasil suatu transformasi matriks kurva, berarti kan kita akan mensubstitusi X dan Y ini menjadi X aksen dan Y aksen. Berarti kalau misalkan ini kita substitusi kan menjadi 3X sama dengan X aksen min Y. Kalau ini min 2Y sama dengan 5X plus Y aksen. Nah, di dalam persamaan ini apabila kita substitusikan, sini masih mengandung Y dan X, sehingga susah untuk kita substitusikan. Sehingga apabila kita menemui transformasi matriks, setelah kita jabarkan nih ya, kemudian ini kita cari inverse-nya menggunakan inverse. Sehingga yang matriks ini kan berarti kita pindah ke sana ya, menjadi inverse. Sini berarti 3, 1, min 5, min 2 inverse. Sini X aksen, Y aksen sama dengan XY ya. Kemudian ini kita inverse kan, berarti ini determinannya berarti min 6 plus 5 ya, berarti negatif 1. Berarti 1 per min 1 dikalikan sini min 2, min 1, 5, 3, kemudian dikalikan X aksen, Y aksen sama dengan XY. Kemudian ini ya, kita kalikan, berarti sini 2, 1, min 5, min 3, X aksen, Y aksen sama dengan XY. Nah, baru ini kita kalikan, sehingga kita peroleh persamaan di mana 2X aksen plus Y aksen sama dengan X, kemudian yang kedua min 5X aksen min 3 Y aksen sama dengan Y. Nah, ini kan untuk persamaan X sama dengannya ini sudah dalam bentuk aksen semua. Berarti setelah ini tinggal kita substitusi ke persamaan G. Berarti tidak boleh ya menggunakan, tidak bisa untuk mengerjakan yang bentuk seperti ini. Yuk kita substitusi. Berarti untuk G aksennya, G aksen itu sama dengan X-nya kita substitusi dengan 2X aksen plus Y aksen plus 3, kemudian kalikan min 5, X aksen min 3, Y aksen, kemudian min 10 sama dengan 0. Oke, kita jabarkan. 2X aksen plus Y aksen min 15X aksen
min 9Y aksen min 10 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan, ini berarti min 13X aksen min 8Y aksen min 10 sama dengan 0. Atau bisa kita ubah menjadi 13X aksen plus 8Y aksen plus 10 sama dengan 0. Oke, ini berarti adalah hasil transformasi matriks untuk garis G. Oke, berarti kita gunakan inverse ya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, misalkan terdapat garis yang persamaannya adalah 4X min 6Y plus 1 sama dengan 0. Kemudian dia ditransformasikan terhadap matriks terhadap matriks T yang elemennya adalah 4, 2, A, 0. Dia akan menghasilkan suatu garis yaitu 3X min 16Y min 1 sama dengan 0. Yang ditanyakan itu adalah elemen dari matriks T, yaitu nilai A-nya. Oke, kurang lebih sama ya, berarti kita cari dulu untuk X aksen dan Y aksennya. X aksen dan Y aksen berarti kita kalikan matriks 4, 2, A, 0 dengan XY, dimana X dan Y itu adalah suatu titik yang berada pada garis 4X min 6Y plus 1 sama dengan 0. Oke, kemudian ini kita inversekan ya, berarti sini 4, 2, A, 0 inverse kalikan X aksen Y aksen sama dengan XY. Oke, ini kita inversekan berarti determinannya ini 0 min 2A, berarti 1 per min 2A, kemudian dikalikan sini 0, sini min 2 min A, kemudian sini 4 dikalikan X aksen Y aksen sama dengan XY. Ini kita kalikan berarti sini 0, kemudian sini 1 per A, dan ini berarti dia setengah ya. Terus yang terakhir itu adalah min 2 per A dikalikan X aksen Y aksen sama dengan XY. Oke, nah dari kesamaan matriks ini berarti kita kalikan ya. Kita kalikan seperti ini sehingga diperoleh persamaan yang pertama itu adalah 1 per A Y aksen itu sama dengan X, kemudian setengah X min 2 per A Y aksen itu sama dengan Y. Nah, kedua persamaan ini kita substitusikan ke persamaan garis awal. Persamaan garis awalnya kan adalah 4X min 6Y plus 1 sama dengan 0. Anggap saja ini sebagai garis K, dan hasilnya ini adalah K aksen. Berarti ini K, sehingga K aksennya itu sama dengan 4, X nya diganti dengan 1 per A Y aksen, kemudian min 6, Y nya diubah menjadi 1/2 X min 2 per A Y aksen plus 1 sama dengan 0. Ini tinggal kita kalikan ya, berarti 4 per A Y aksen min 3X, kemudian sini plus 12 per A Y aksen plus 1 sama dengan 0. Kemudian yang bisa kita jumlahkan berarti kita jumlahkan ya. Ini X aksen, X aksen. Kemudian kita pindahkan min 3 X aksen, berarti ini bisa dijumlahkan ya. Plus 16 per A Y aksen plus 1 sama dengan 0. Nah, padahal yang kita tahu bahwa di soal untuk K aksennya, ini K aksen ya. Untuk K aksennya diketahui di soal itu adalah 3X min 16Y min 1 sama dengan 0. Berarti tinggal kita samakan nih. Cara menyamakannya bagaimana? Berarti yang atas ini kita kalikan dengan -1, perpindahan ruas.
Jadi kan hasilnya adalah 3x aksen min 16 per A y aksen min 1 sama dengan 0. Kita lihat koefisiennya. Di sini untuk yang x koefisiennya sudah sama-sama 3, kemudian konstantannya juga sama-sama negatif 1. Berarti yang kita samakan tinggal ini ya. Berarti min 16 per A itu nilainya sama dengan min 16. Berarti sini min 16 per A nilainya sama dengan min 16. Berarti min 16 sama dengan min 16 A. Sehingga nilai A-nya itu adalah 1. Oke, itu contoh soal yang kedua. Kemudian untuk contoh soal yang terakhir, yang ketiga. Misalkan di sini ada suatu persamaan lingkaran L, yang persamaannya adalah x plus 1 kuadrat plus y min 2 kuadrat sama dengan 16. Kemudian dia ditransformasikan oleh matriks T1 yang pertama, yaitu elemennya 0, min 1, 1, 0. Kemudian dia dilanjutkan lagi oleh transformasi matriks yang kedua, kita lambangkan T2, yang matriksnya adalah 1, 0, 0, 1. Kemudian yang ditanyakan adalah L double aksennya, hasil transformasi matriksnya. Oke, sama seperti sebelumnya, berarti ini kita x double aksen, y double aksen. Kalau misalkan kita langsung kerjakan satu kali langkah ya, berarti sini T2 dikalikan T1 dikalikan x dan y, di mana x dan y itu adalah suatu titik pada lingkaran. Ingat ya, ini kenapa T2 kali T1? Karena kita langkahnya itu dilihatnya dari belakang. Berarti titik x, y, kemudian ditransformasikan terhadap T1, dilanjutkan T2, hasilnya x double aksen, y double aksen. Berarti sini x double aksen, y double aksen, T2 nya berarti sini 0, min 1, 1, 0, kalikan T1 nya 1, 0, 0, 1, kemudian sini xy. Berarti sini x double aksen, y double aksen sama dengan ini kita kalikan ya. Berarti baris kali kolom. Sini 0, kemudian sini min 1, 1, 0, x, y. Sehingga diperoleh x double aksen, y double aksen itu sama dengan min y sama x. Kalau misalkan dia sini diagonalnya ada yang bernilai 0, biasanya tidak usah menggunakan inverse. Tapi kalau misalkan tidak ada bernilai 0, misalkan sini suatu bilangan selain 0, berarti kita konsepnya menggunakan inverse seperti itu ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa y itu nilainya sama dengan min x double aksen dan x itu sama dengan y double aksen. Oke, langsung kita substitusikan. Berarti L double aksennya x-nya itu berubah menjadi y double aksen, kemudian plus 1 kuadrat plus y-nya berubah jadi min x double aksen min 2 kuadrat sama dengan 16, atau bisa kita manipulasi menjadi y double aksen plus 1 kuadrat, kemudian sini plus x double aksen plus 2 kuadrat sama dengan 16. Oke, ini adalah hasil dari transformasi lingkaran L. Mungkin itu saja 3 contoh yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Silakan bisa dipelajari dengan mencoba mengerjakan contoh-contoh soal lain tentang transformasi matriks pada kurva.